Jebakan Cinta CEO Episode 12 Serigala Tampanku. Penulis Via Raya. Pihak pertama boleh melakukan apa saja terhadap pihak kedua. Pihak kedua tidak boleh menolak apapun keinginan pihak pertama. Pihak kedua akan tinggal di rumah pihak pertama. Pihak kedua harus menyiapkan sarapan dan makan malam di setiap harinya. Selain beberapa poin itu, masih banyak poin lain yang merugikan Yuriko. Maksud Pak Wolf apa? Kenapa tidak ada satu poin pun yang menguntungkan buat saya? Tanya Yuriko terkejut. Ini bukan salahku, Yuri. Kau sudah menandatangani perjanjian itu dan kau harus mematuhinya. Karena kalau tidak, kau harus mengganti 10 kali lipat dari jumlah uang yang sudah aku keluarkan. Sanggah Wolf sambil menunjukkan seringaian tipisnya. Apa? 10 kali lipat? Terkejut Yuriko. Nyaris saja bola mata Yuriko lompat keluar karena terlalu terkejut. Jangankan 10 kali lipat, tanpa dilipat gandakan pun ia tidak akan pernah bisa membayarnya. Mungkin gajinya di perusahaan selama 10 tahun tetap tidak akan cukup. Ya, 10 kali lipat. Kalau kau tidak percaya, kau bisa periksa halaman terakhir tepat di atas tanda tanganmu. Wolf melipat kedua tangannya di depan sambil mencebikkan bibirnya. Sontak, Yuriko langsung memeriksa halaman terakhir dan ia dikejutkan dengan kebenaran ucapan pria itu. Tiba-tiba tubuhnya terasa tidak memiliki tulang. Bodohnya dirinya yang tidak mau membacanya terlebih dahulu. Seharusnya meski ia sangat terburu-buru dan terdesak, ia tetap harus memeriksanya lebih dulu agar tidak ada penyesalan. Jangan khawatir Yuri, asalkan kau mematuhi semua poin yang ada di dalam surat perjanjian, maka kau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Justru aku yang akan mengeluarkan uang banyak untuk membiayai pengobatan nenek sesuai dengan perjanjian yang tertera di kontrak. Lanjut pria itu menggebu. Kalau saya tinggal di rumah bapak, lalu bagaimana dengan nenek saya? Yuriko mengangkat pandangan menatap Wolf nanar. Kalau ia tinggal di rumah Wolf, lalu bagaimana dengan neneknya kalau sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit? Tidak mungkin bukan kalau ia meninggalkan neneknya tinggal di rumah sendirian? Tentu saja nenek bisa ikut tinggal di rumahku, sahut Wolf santai. Apa boleh? Tanya Yuriko penuh harap. Tentu saja. Wolf mengangguk mantap. Tentu saja karena nenekmu juga nenekku, imbuhnya dalam hati. Terima kasih Pak Wolf, terima kasih banyak, kata Yuriko sambil meraih tangan suami kontraknya. Wolf hanya bisa tersenyum dan membatin. Sama-sama istriku. Andai ia bisa mengatakannya langsung pada Yuriko, pasti ia akan sangat bahagia. Misi menjebak wanita itu dengan menggunakan kelemahannya sudah berhasil. Kini Wolf hanya perlu melanjutkan rencananya untuk menjebak Yuriko dengan cara memberikan banyak cinta untuknya. Ya sudah, saya masuk dulu, pamit Yuriko. Tunggu, cegah Wolf sambil mencekal tangan Yuriko. Ada apa? Tanya wanita itu sambil mengerutkan keningnya. Bukankah pembahasan masalah surat perjanjian sudah selesai? Lalu ada apa lagi? 2 jam lagi aku ingin mengajakmu pergi ke rumah orang tuaku. Kau ingat bukan apa yang aku katakan sebelumnya? Yuriko mengangguk sebagai jawaban. Jadi setelah menjenguk nenek, kita harus segera bersiap, imbuh Wolf. Alasan pria itu sangat terburu-buru mengajak Yuriko ke rumah orang tuanya karena takut ayah dan ibunya tidak sabar. Ia tidak ingin tiba-tiba ayahnya menyebar undangan pernikahan tanpa sepengetahuannya karena belum lama ini ancaman seperti itu telah ia terima dari sang ayah. Iya, tapi nanti kalau saya ditanya-tanya bagaimana? Tanya Yuriko takut salah bicara. Wolf menyentuh bahu Yuriko. Katakan sesuai kata hatimu. Katakan apa saja yang menurutmu benar.
jelas pria itu. Baik, ujar Yuriko terbata. Terlihat sekali bahwa wanita itu ragu. Ya sudah, ayo kita masuk, ajak Wolf setelah benar-benar tidak ada pembahasan lagi. Pak Wolf masuk juga? Tanya Yuriko. Ya, mungkin nenek ingin melihat cucu menantu dan bukti surat nikah. Jelas Wolf seolah apa yang ia lakukan saat ini benar-benar bukan keinginannya. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam. Ruangan VVIP itu terlihat sangat nyaman. Selain ranjang yang digunakan Nenek Yuana, di sisi kiri selang seberapa langkah juga terdapat ranjang lain. Mungkin sengaja disediakan untuk tempat tidur yang menemani pasien. Nenek belum sadar, Pak. Celetuk Yuriko melihat neneknya masih tidak sadarkan diri pasca operasi. Lalu, tanya Wolf, bisakah kita menunggu sampai nenek sadar dulu perginya? Pinta Yuriko dengan raut memohon. Rasanya tidak akan bisa tenang jika ia pergi tanpa mengetahui kondisi neneknya. Ia ingin melihat sang nenek sadar terlebih dahulu karena tidak ingin pergi dalam kekhawatiran. Takutnya karena tidak tenang, ia justru akan membuat masalah di rumah orang tua Wolf. Baiklah, kalau begitu kau mandi dulu saja di sini. Kalau nenek sudah sadar, kau hanya perlu mengganti baju dan pergi. Balas Wolf mengiyakan. Raut wajah Yuriko tiba-tiba berubah muram mendengar penuturan Wolf. Kalau ia mandi di sana, lalu bagaimana dengan wajahnya? Ia harus merias wajahnya dengan riasan yang menunjukkan dirinya saat ini dan bukan dirinya yang sesungguhnya. Tidak, saya mandi di rumah saja nanti. Tolak Yuriko terbata. Senyumannya terlihat sangat tidak enak dipandang. Memangnya kenapa? Aku memintamu membersihkan diri di sini hanya untuk mempersingkat waktu. Tanya Wolf bingung. Saya hanya tidak nyaman mandi selain di rumah. Sahut Yuriko terbata. Wolf terlihat menghela napas berat. Ia sudah berjanji akan membawa Yuriko ke rumah orang tuanya sebelum pukul 7. Tetapi sepertinya ia akan sangat terlambat. Apa aku perlu mengantarmu pulang ke rumah untuk membersihkan diri? Tanya Wolf. Ia pikir rumah Yuriko dekat dengan rumah sakit dan jika ia mengantar, maka ia bisa mempersingkat waktu sambil menunggu Nenek Yuana sadar. Boleh, tapi setelah mengantar, Pak Wolf kembali ke sini. Jadi biar ada yang menemani nenek. Balas Yuriko sambil mengulas senyum kaku. Baiklah, ujar Wolf mengiyakan. Pasangan kontrak itu lekas beranjak keluar menuju parkiran. Kemudian menuju rumah Yuriko yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Wolf bersikap seolah tidak tahu dan menanyakan jalan. Sedangkan Yuriko hanya menjawab dan meminta berhenti ketika sampai di gang kecil menuju rumahnya. Apa nanti perlu aku jemput? Tanya Wolf. Tidak perlu, saya akan ke rumah sakit menggunakan ojek saja. Jadi lebih baik Pak Wolf kembali karena takutnya nenek sudah sadar. Tolak Yuriko halus. Daripada Wolf membuang-buang waktu dengan menunggunya, lebih baik ia meminta agar pria itu kembali dan menemani neneknya. Kasihan kalau Nenek Yuana sadar dan tidak ada orang lain di sampingnya. Baiklah, tapi kemarikan ponselmu dulu, pinta Wolf. Ia ingat belum memiliki nomor telepon Yuriko. Untuk apa? Tanya wanita cantik itu dengan dahi yang berkerut. Aku bilang kemarikan, ulang Wolf sambil mengulurkan tangannya. Mau tidak mau, Yuriko merogoh tasnya dan menyerahkan ponselnya pada suami kontraknya. Dengan cepat, Wolf mengusap layar ponsel dan mengetik nomor teleponnya. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Setelah itu, ia menyimpan nomor teleponnya di ponsel Yuri dengan nama serigala tampanku. Kau boleh keluar, kata Wolf sambil menyodorkan kembali ponsel itu pada pemiliknya. Yuriko memeriksa panggilan terakhir sebelum keluar. Lalu ia melihat nomor dengan nama yang sangat asing. Setelah diperhatikan, catatan panggilan keluar menunjukkan waktu beberapa menit yang lalu.
serigala tampanku. Wanita itu menatap Wolf sambil mengerutkan keningnya tidak percaya. Ya, jangan pernah menggantinya karena itu termasuk dalam poin 2 di mana kau tidak boleh menolak keinginanku. Sanggah Wolf mengingatkan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.